Anak ini sedang menjalankan operasi. Dokter sedang memasang skrup besar ke kepalanya, mengikat kencang kakinya, mengambil jarum yang sudah disiapkan. Ekspresi anak itu ketakutan. Tanpa ragu dokter menyuntiknya. Tak lama, muncul keanehan. Tubuhnya mulai bergetar. Wajahnya muncul merah-merah. Tak berhenti berteriak kesakitan. Tapi dokter tidak berhenti. Ia mencukur rambut anak itu, lalu mengeluarkan mesin bor. Dibor ke kepalanya. Ekspresi anak itu terlihat sangat tegang. Dokter berkata, ini tidak akan berlangsung lama. Erik mengidap penyakit aneh. Selama menghirup udara, tubuhnya alergi, akan batuk dan kesulitan bernafas. Bintik-bintik merah akan muncul di wajahnya. Jadi dia hanya bisa hidup di dalam tenda khusus. Hari itu, ibu beritahu, ayah menemukan seorang dokter yang bisa merawatnya. Sebelum pergi, Erik bersiap-siap, memakai pelindung khusus, pakai sarung tangan, menyolatip tangannya. Sekeluarga pergi, melewati jalan yang sepi. Erik melihat, di jalan ada seorang gadis aneh, menatapnya. Di saat ini, mereka sampai ke tempat yang akan merawatnya. Setiba di sana, Erik merasakan hal aneh, mendadak berhenti. Ibu membujuk. Erik perlahan masuk. Mereka bertemu dengan dokter. Setelah perbincangan singkat, dokter mengajak ke atas. Mereka tidak sadar, ada dua perawat dengan ekspresi aneh. Malam hari, Erik mendengar suara aneh. Ia perlahan melihat jendela. Tiba-tiba, Erik menjalani operasi yang aneh. Dokter mengikat tubuhnya dengan erat. Dokter mengoleskan obat, lalu mengambil jarum, menyuntik ke tubuhnya. Erik kesakitan. Dokter kasih obat aneh untuknya, lalu membawa alat ke atas kepalanya. Alat dinyalakan, lalu mengambil pisau bedah, membedah, lalu ambil alat panjang, ditusuk ke tubuhnya. Terlihat aneh, bokongnya sakit. Tak lama, dokter mengeluarkan sesuatu. Pemandangan Erik mulai kabur. Ia melihat ada sebuah monster. Setelah itu pingsan. Saat tersadar, ia sudah berada di kamar sendiri. Ia bangkit dari kasurnya untuk mengecek keadaan kamar. Terdengar suara dari luar jendela. Ternyata anak gadis, Lucy. Lucy beritahu ia, dulu juga ada pasien anak dirawat di sini, tapi ia tiba-tiba menghilang. Ia datang memperingatinya untuk waspada. Malam itu hal aneh terjadi lagi. Pintu lemari tiba-tiba terbuka. Ada sosok di belakang tirai. Yang anehnya tidak ada kaki menapak. Ia perlahan berjalan, membuka tirai. Tidak ada orang di sana. Tapi saat ia menoleh, ia melihat sosok berdiri di dekat jendela. Seketika Erik terjatuh, berusaha merangkak. Di saat itu ada tangan menahan kakinya, dan menariknya. Ia mulai panik ketakutan. Untungnya, ayahnya datang, menenangkannya. Ia dibawa ke kamarnya lagi. Malam hari, saat di toilet, sosok itu muncul lagi, melayang ke arahnya. Ia bergegas bersembunyi di lemari, tapi sosok itu tidak melepasnya, malah mendobrak lemari dengan kencang. Ekspresinya sekarang bersembunyi ketakutan. Ayah dan ibunya datang menyelamatkannya. Erik melihat ada tulisan di lantai. Ia merasa ini bukan imajinasinya, lalu beritahu orang tuanya tentang masalah ini. Ibu tidak mempercayainya, karena ini efek dari penyakitnya. Ia menceritakan hal ini ke Lucy. Lucy berkata ini seperti sebuah kode. Tiba-tiba Erik penasaran. Ia datang ke sebuah pintu. Harus isi kata sandi. Erik mendapat perawatan khusus di tempat ini. Ada sesuatu yang menariknya. Diam-diam ke ruang arsip untuk cek. Ia menemukan data pasien. Semuanya telah dibunuh di rumah sakit ini. Erik terkejut. Tidak sengaja menjatuhkan gelas, menarik perhatian semua orang. Ia tidak percaya dengan siapapun di sini. Berlari ke dalam kamarnya dan dikunci. Sebuah foto menarik perhatiannya. Ternyata semua dokter di sini adalah suster. Seketika, ada lalat terbang, menunjukkan ruang bawah tanah. Baru saja ia masuk, langsung dikurung oleh dokter. Penyakitnya kambuh lagi, lalu pingsan. Ia dibawa. Di saat itu, ibu datang ke bawah tanah. Saat dibuka, di dalam ada banyak mayat anak kecil. Ia jadi paham, lalu masuk ke ruang operasi. Tepat saat ibu mau menyelamatkannya, ayah dengan cepat menarik ibu. Tidak peduli Erik berteriak, ibu tidak bisa menolongnya. Dokter mulai membaca sesuatu, menciprat air suci. Erik kesakitan.
tidak berhenti bergerak. Illustrious leader of the heavenly army. That he gave us his only begotten Son, so that those who believe in him may not perish, but have everlasting life. Begone, serpent, master of lies! Dokter mengambil pisau. Saat ia ingin menusuk Eric, tiba-tiba terhenti. Sudah sekuat tenaga ia mencoba, tapi tidak bisa. Ekspresinya bingung sekaligus ketakutan. Eric mengeluarkan kekuatannya, mengendalikan pisau ke arah dokter itu. Dengan sekuat tenaga melepas ikatan. Wajahnya sangat marah. Tak lama, dokter lainnya panik. Saat mau kabur, Eric datang, memutar tubuh dokter. Di bawah kendalinya, para dokter terbang. Ruangan operasi menjadi kacau. Ada api beterbangan. Ekspresi marah Eric membuat ibunya takut, lalu menceritakan semuanya ke Eric. Ternyata ia adalah anak iblis. Datang ke sini bukan untuk dirawat, melainkan untuk menyucikan jiwanya. Akhir cerita, semua orang kecuali ibunya dibakar abis olehnya. Saya Sam. Jangan lupa like. Sampai berjumpa lagi.